pada dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom, kami percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, dan kita harus siapkan hati kita untuk menjadi hamba-Nya. Haleluya.
persiapkan Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menerima benih firman-Mu ini dengan sukacita, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin semua setiap kami Bapa, dengan percaya Roh-Mu bekerja bagi kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini saya mewakili pengurus GBPS Jemaat Sawahan Cabang Kaliasin. Saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu pengurus maupun jemaat yang menyaksikan tayangan ini.
seperti kita ketahui bersama bahwa penggembalaan masa jabatan penggembalaan Bapak Pendeta Muda Yohanes Johari dan Ibu Febe telah berakhir pada tanggal 30 September 2020 yang lalu. Tapi berhubung dengan adanya pandemi Corona sampai dengan saat ini, maka pemilihan gembala dan wakil gembala tidak bisa dilaksanakan secara langsung di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, pengurus dalam hari ini sekretaris, ketiga diaken dan kedua penasehat mengadakan rapat secara virtual, dan mereka akhirnya mengusulkan kepada Penatua GBPS Jemaat Sawahan untuk memperpanjang masa jabatan Bapak Pendeta Muda Yohanes Johari dan Ibu Febe untuk masa jabatan 1 tahun sampai dengan 30 September 2021 yang akan datang. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keputusan dari tim penggembalaan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Surat keputusan nomor 175 garis miring GBPS JS garis miring SK garis miring 10 Romawi garis miring 2020 tentang penggembalaan GBPS Cabang Kaliasin Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Tim penggembalaan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan mengingat anggaran rumah tangga GBPS bab 4 pasal 9 ayat 2, pasal 12 ayat 4, 5, 8 dan 9 memperhatikan 1. Situasi dan kondisi saat ini di mana terjadi pandemi virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, khususnya Indonesia. 2. Kepemimpinan dan penata layanan GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya harus tetap berjalan dengan lancar. 3. Surat nomor 014 GBPS JSC Kal garis miring SK garis miring 10 Romawi garis miring 2020 dan notulen GBPS Jawaan Cabang Kaliasin tertanggal 16 Oktober 2020. 4. Surat keputusan MP GBPS nomor 140 garis miring MP GBPS garis miring SK garis miring 10 Romawi garis miring 08 SK nomor 010 MP GBPS garis miring SK garis miring 1 Romawi garis miring 10 SK nomor 664 garis miring MP GBPS garis miring SK garis miring 10 Romawi garis miring 12 SK nomor 170 garis miring MP GBPS garis miring SK garis miring 9 Romawi garis miring 16 dan SK nomor 092 garis miring MP GBPS garis miring SK garis miring 9 garis miring 20 tentang penetapan tim penggembalaan GBPS Jemaat Sawahan Surabaya. Menimbang demi lancarnya pelayanan penggembalaan atau kepemimpinan dan penata layanan di GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya. 2. Bahwa pejabat gembala dan wakil gembala GBPS Sawahan Cabang Kaliasin saat ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pembantu tim penggembalaan GBPS Jemaat Sawahan sebagai pejabat gembala dan wakil gembala GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya. Memutuskan menetapkan 1. Memperpanjang masa jabatan gembala dan wakil gembala GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya sampai pada tanggal 30 September 2021. 2. Pendeta Muda Yohanes Johari sebagai gembala GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya. 3. Febe Sabta hari ini sebagai wakil gembala GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya. 4. Pelayanan penggembalaan GBPS Cabang Kaliasin Jalan Embong Belimbing nomor 6 Surabaya bertugas membantu tim penggembalaan GBPS Jemaat Sawahan Surabaya. 5. Dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ADART GBPS. 6. Semua keputusan
ketetapan peraturan penggembalaan garis miring penata layanan GPPS Jemaat Sawan Surabaya periode lalu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut atau tidak berlaku. 7. Hal-hal yang belum tercantum dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh tim penggembalaan GPPS Jemaat Sawahan Surabaya. 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan atau terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020. Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan, tim penggembalaan Pendeta Dr. Sewi Elia Huang dan Pendeta Insinyur Yonatan Biantoro Wahono. Demikian surat keputusan ini yang saya bacakan, kiranya diketahui oleh seluruh baik itu pengurus maupun jemaat yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus dukung dalam doa untuk Bapak Pendeta Uda Yohanes Johari dan Ibu Febel Sabta hari ini dalam penggembalaan di GPPS Jemaat Sawan Cabang Kaliasin Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak, selamat hari Minggu. Selamat beribadah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Ibu Bapak yang di rumah sudah mempersiapkan, yaitu dengan keluarga, menyembah dan memuji Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan pujian Ibu Bapak menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya pada pagi hari ini, kami akan menyiapkan piring hati kami untuk menerima makanan rohani, yaitu firman Allah. Puji Tuhan, saudara Ibu Bapak yang kasih oleh Tuhan. Mungkin Ibu Bapak telah melihat saya setiap minggu, wah saya bosen melihat Pak Gembala setiap minggu. Tapi Ibu Bapak boleh bosen dengan saya, tapi jangan bosen dengan firman-Nya. Mari kita akan baca firman Allah pada pagi hari ini di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judul firman Allah pada pagi hari ini, doa yang mengubah keadaan. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Halhalya pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda, dan menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ayat 7, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah, ketetapan, peraturan, dan peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. 8, ingatlah akan firman yang kupesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucereh-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku
dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kubebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Puji Tuhan. Sekali lagi judul firman Allah pada pagi hari ini, doa yang mengubah keadaan. Banyak masalah yang ada di sekitar kita yang tidak mampu kita ubah, baik melalui strategi, metode, kemampuan, maupun potensi kita. Bahkan keberhasilan dan pengalaman masa lalu juga tidak bisa mengubah keadaan masa kini. Masalah di sekitar kita selalu berkembang sesuai tuntutan perkembangan zaman, baik itu masalah ekonomi, baik masalah keamanan, masalah kesehatan, masalah keluarga, dan lain-lain. Apakah ada peluang bagi kita mengubah keadaan? Sekarang kita lihat lebih jauh. Masalah bangsa Israel. Pada saat Nehemia hidup, bangsa Yehuda menjadi bangsa terbuang atau ditawan di negeri asing sekitar 70 tahun, yaitu di Yehuda menjadi tawanan. Bangsa dengan bangsa yang mengalahkan mereka ditawan oleh Babel, Media Persia, tak ada kekuatan untuk membebaskan diri. Kondisikan bagaikan berada di jalan buntu, tetapi melalui doa Nehemia ternyata dapat menjadi alat untuk mengubah keadaan. Jikalau kita berada dalam kondisi tidak bisa mengubah keadaan, satu-satunya cara terbaik adalah berdoa, ya. Sebab doa bisa mengubah keadaan. Bagaimana langkah-langkahnya? Satu, yaitu doa yang mempunyai beban, ya, doa dengan terbeban, ya. Ketika Nehemia 1 ayat 4, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama berapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Ya, satu-satunya Nehemia ini yang punya rasa beban oleh yaitu bangsanya, yaitu yang semuanya sebagian terbuang di Babel kurang lebih 70 tahun. Dan dia juga mendapatkan kabar bahwa di Yerusalem telah dirobohkan, dibakar, pintu-pintu gerbangnya hancur semuanya. Ya. Nehemia seorang buangan, ya, Nehemia ini adalah orang yang sukses di dalam pembuangan itu. Dia diangkat oleh raja sebagai juru minuman. Ya. Nehemia sebagai orang buangan kedudukannya sangat terhormat, yaitu menjadi juru minuman raja. Termasuk golongan orang buangan yang berhasil, seperti contohnya Esther, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan lain-lainnya. Dalam keberhasilan pribadinya, ia mendengar dari Hanani, seorang dari Yehuda yang terluput dari penawanan, situasi yang sangat kontras dengan kondisi Nehemia, bahwa kondisi Yerusalem itu sangat menyedihkan. Orang-orangnya menderita, temboknya terbongkar, pintu-pintunya terbakar. Ya. Nehemia ini orang yang mempunyai beban. Mendengar ini Nehemia menangis. Dia berkabung. Nehemia sangat terbeban atas penderitaan bangsanya, keruntuhan kota, bahkan rusak kota Yerusalem. Sebenarnya Nehemia dapat berpikir egois,
ya. Sebenarnya seperti itu karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai juru minum raja, ya. Ia berkata, yang penting aku sudah sukses, atau yang penting tempatku aman, berkelimpahan, atau urusan Yerusalem adalah urusan Tuhan atau urusan para politikus, bukan urusanku. Tetapi Nehemia orang yang peduli di hadapan penderitaan umat Allah. Ia memikirkan masalah bangsanya dengan sangat serius, sangat terbeban. Ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sehingga sikap dan raut mukanya terbaca oleh Raja Artahasta. Nehemia 2 ayat 2. Hebatnya Nehemia mengungkapkan sikap terbeban ini dengan doa pada saat ditanya oleh sang raja apa keinginannya. Nehemia yaitu tidak Nehemia langsung menjawab atau meminta kepada raja, tetapi kembali berdoa. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah, yaitu semesta langit. Nehemia pasal 2 ayat 4. Orang yang sungguh-sungguh terbeban, yaitu akan tampak di dalam kehidupan doanya. Mustahil kita terbeban akan penderitaan orang lain, namun membiarkan orang tersebut tetap menderita. Nehemia memiliki sikap yang terbeban dengan hati yang murni, terbeban karena terpanggil, bukan karena pamrih. Atau zaman sekarang ini kita yaitu sering melihat atau mendengar berita tentang seorang tokoh terkenal yang peduli kepada sekelompok orang, tetapi ujung-ujungnya ada pamrih, yaitu politik, pamrih ekonomi, pamrih popularitas. Nehemia terpanggil membangun Yerusalem karena terbeban, karena terpanggil, yaitu Yeremia tanpa pamrih. Ya, doa yang mengubah keadaan jika memiliki sikap hati pribadi yang terbeban. Tanpa rasa terbeban tidak akan ada doa yang serius. Ya, jadi Yeremia ini benar-benar serius. Dia berdoa, memikirkan bangsanya, ya, bahwa kota-kotanya telah hancur, pintu gerbangnya telah hancur. Ya. Akhirnya apa yang terjadi yang kedua? Doa dengan merendahkan diri. Yeremia biarpun mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai juru minum raja, tetapi dia mempunyai beban untuk bangsanya. Dia berdoa dengan merendahkan diri. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluarga telah berbuat dosa. Nehemia 1 ayat 4 dan 6. Nehemia memiliki hati yang terbeban. Kemudian disampaikan kepada Allah dengan sikap merendahkan diri. Perhatikan, Nehemia duduk menangis dan berkabung doa puasa selama beberapa hari. Nehemia 1 ayat 4. Nehemia berkabung. Berkabung atau meratap merupakan puncak kesedihan bagi orang Yahudi. Biasanya diperagakan dengan mengoyakkan pakaian atau memakai pakaian khusus perkabungan, yaitu berwarna hitam, ya, yang banyak seperti kalau dulu itu karung. Masa perkabungan selama 7 hari dengan menangis, meratap, yang lebih demokratis lagi dengan mencakrik-carik pakaian dan memukul dada, menyiram abu di atas kepala, berjalan dengan kaki telanjang, menarik dan menggunting rambut. Ya. Inilah cara merendahkan diri dengan berkabung. Tentu kita tidak akan meniru adegan perkabungan seperti itu. Yang kita ambil prinsipnya bahwa doa permohonan Nehemia ini sungguh-sungguh digumuli dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia berdoa yaitu siang dan malam.
bukan hanya doa secara pribadi, melainkan juga melibatkan orang-orang lain, yaitu Yeremia 1 ayat 11. Nehemia merendahkan diri. Nehemia sebenarnya layak sombong karena di negeri orang lain ia bisa berprestasi, ada kesempatan untuknya pamer, membandingkan dengan sesamanya. Karena sebagai orang tawanan, ia bisa memiliki jabatan penting di istana. Namun semua prestasi dan kejayaan harus ditanggalkan, tak kalah ia berhadapan dengan Allah. Nehemia merendahkan diri. Dalam doanya ia memohon pengampunan atas dosa-dosa, baik dosa-dosa secara pribadi maupun dosa-dosa bangsanya. Nehemia percaya pada firman Tuhan bahwa orang yang berbalik kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan darinya. Penerapannya sekarang, jauhkan kesombongan, tidak ada faedah menyalahkan siapapun, tidak baik menyesali kegagalan dan masalah di sekitar kita. Marilah saatnya kita berdoa dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena janji Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sekarang bagian selanjutnya, doa dengan berusaha. Ya. Kalau tadi doa dengan merendahkan diri, ya, pertama doa yang terbeban, merendahkan diri, dan sekarang doa dengan berusaha. Ya. Sekarang kalau kita berdoa saja, kalau tidak berusaha, tidak mungkin, yaitu berarti itu turun dari langit. Kita harus berusaha, bekerja, yang penting halal. Ya, kami percaya, siap pekerjaan saudara, kalau Tuhan libatkan dalam pekerjaanmu, saudara akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ya, caranya doa dengan berusaha. Ya, di sini katakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang telah takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia mengharapkan satu hal, yaitu berhasil. Untuk berhasil diperlukan doa dan usaha. Dalam rangka berusaha, maka Nehemia menggunakan yaitu potensi atau strategi yang didukung oleh doa. Berusaha apa? Memanfaatkan potensi, yaitu berusaha memanfaatkan potensi. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Kedudukan dan jabatan adalah sebuah potensi yang bisa digunakan untuk lobby, akses hubungan yang lebih luas. Dalam proyek membangun negara memang diperlukan lobby, akses tingkat penjabat kerajaan seperti Nehemia. Berusaha menggunakan strategi. Setelah raja memberi kesempatan kepada Nehemia, ia memakai strategi, memohon surat rekomendasi atau surat jalan agar bupati-bupati yang wilayahnya akan dilewati memperlancar tujuannya. Juga meminta surat pengantar agar asap pengawas Taman Raja memberikan bantuan kayu-kayu dengan kualitas yang terbaik untuk pembangunan kota Yerusalem dan pintu gerbang Bait Allah. Semuanya memohon. Nehemia ini dikabulkan oleh raja, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ini saudara-saudaraku, satu bukti ya, kalau kita mempunyai beban berdoa dan merendahkan diri kepada Tuhan, doa dan puasa, doa dengan berusaha sehingga bisa berhasil, yaitu berusaha memanfaatkan potensi, berusaha menggunakan strategi. Ya. Sekarang berusaha dengan kerja keras. Ya. Di samping kita berdoa, kita harus bekerja keras, nggak boleh malas-malas. Ya. Doa yang berusaha bukan berarti tanpa tantangan.
dalam perjalanan Nehemia dan rombongan ke Yerusalem, banyak tantangan, yaitu ada Sanbalat, namanya Sanbalat, menolak Yerusalem dibangun kembali, yang akhirnya memimpin perlawanan melawan Nehemia. Perlawanannya dimulai dengan olok-olok sampai akan dikacaukan dengan perang. Karena itu Nehemia dan rakyatnya membangun Yerusalem dengan siap berperang. Memang Nehemia tetap mengandalkan doa, namun juga ada pembagian tugas. Sebagian membangun, sebagian siap siaga perang, bahkan sebagian lagi membangun dengan tangan kanan, berpegang senjata untuk siap berperang. Inilah berdoa dengan berusaha. Akhirnya pekerjaan selesai. Nehemia pasal 15 dan seluruh cita-citanya berhasil. Puji Tuhan. Inilah renungan yang singkat ini dalam menjadi berkat buat ibu bapak, yaitu doa yang mengubah keadaan, yaitu doa satu contoh yang menjadi teladan bagi kita, yaitu Nehemia. Dia mempunyai beban untuk bangsanya. Dia mempunyai kedudukan, tapi dia tetap merendahkan diri, punya terbeban untuk bangsanya dan kotanya yang hancur itu. Doa dengan terbeban. Nehemia orang yang sukses, Nehemia yang terbeban, dia melalui doa dan puasanya. Ya, dan doa dengan berusaha memanfaatkan potensi, berusaha menggunakan strategi, dan berusaha dengan kerja keras, sehingga pembangunan itu bisa terselesaikan dengan baik. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa karena renungan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat untuk saudara dan saya. Jadi hendaklah saudara jangan jemu-jemu, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, dengan doa dengan tidak putus-putusnya. Karena doa itu bisa mengubah keadaan saudara dan saya. Yang saudara keadaan yang lemah, nanti saudara akan menjadi kuat. Keadaan saudara mungkin saat ini lagi goncang ekonomi, yakinlah Tuhan akan tolong untuk saudara dan saya. Ya, Allah yang sembah Abraham, Ishak dan Yakub juga Allah kami. Allah yang sembah yaitu Nehemia juga Allah kami. Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong dan mengubah keadaan saudara menjadi baik. Imani, percayai, percaya dapat, pasti dapat. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih pada pagi ini kami sudah dengar firman Allah dan penjelasannya. Karena firman Allah sudah mengajarkan dalam kehidupan kami semuanya bahwa kita harus mempunyai beban berdoa, baik untuk bangsa kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk teman-teman kita. Mari doa orang benar dengan yakin dan percaya besar kuasanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan langsung untuk saudara saya. Terima kasih, memberkati Bapak Ibu, rumah tangganya rukun damai sejahtera bahagia, memberkati juga pekerjaan Bapak Ibu dijadikan berhasil, memberkati anak mantu cucu semua diberkati rukun damai sejahtera bahagia, memberkati juga Tuhan yaitu studi anak-anak saudara baik yang kuliah, Tuhan tambahkan nikmat akal budi dan kepintaran dari surga. Sekali lagi kami serahkan ibu bapak yang ada di rumah saat ini, di rumah tangganya rukun damai sejahtera dan bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kita Republik Indonesia, Kepala Negara dan wakilnya dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah kota Surabaya, aparat keamanan TNI Polri berkat Tuhan, hikmat marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin, menjalankan roda pemerintahan dengan baik, memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Dari seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk pandemi COVID-19 virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tengging katakan keluar dari negeri ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para dokter, para relawan yang menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan,
Tuhan lindungi warga negara Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Jawa Timur, Surabaya khususnya. Engkau lindungi, Kau berikan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dari sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, izinkan hamba menada tangan ke atas, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah Tuhan, untuk memohonkan berkat buat Ibu Bapa. Ibu Bapa yang kasih oleh Tuhan yang ada di rumah, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai pada pagi hari ini, bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.